Kita lanjutkan kajian kita mengenai perilaku setan. Kita lanjutkan dalam surah Fussilat. Ada 2 ayat mengenai gangguan setan. Di dalam ayat nomor ke-35 dan ayat nomor 36 ya. Mari kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka, dan tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sungguh mereka adalah orang-orang yang rugi. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran. Kembali ya, hampir seluruh gangguan setan itu mengarah kepada Al-Quran ya. Dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini. Buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkannya ya, mengalahkan mereka. Jadi kalau kita bisa diganggu oleh setan terhadap keinginan, kemauan kita untuk menguasai isi Al-Quran, mereka menganggap suatu kemenangan ya. Mari kita baca kalimat-kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qayyadna lahum. Kami telah tetapkan bagi mereka qurana, panjang ya, teman-teman setan, qurana. Fazayyanu lahum, agar mereka setan-setan menghiasi ya, dalam diri kita itu ya, lahum ma baina aidihim wa ma khalfahum, apa yang di depan ya, urusan-urusan di depan, apa yang urusan-urusan akhirat belakang. Jadi di depan itu dihiasi supaya hawa nafsu yang kita ikuti itu ya, senang kita ya, dihiasi ya, oleh setan tadi, perasaan senang, bahagia, bangga ya, merasa berhasil gitu terhadap apa-apa urusan soal dunia ya. Jadi dihibur hati kita itu, kita kaya ya, makmur, senang kita ya. Wa ma khalfahum, apa yang di belakang akhirat nanti, di mana urusan akhirat yang ke depan dibuatnya angan-angan. Masih muda lah, masih banyak lah, baru berumur 40 tahun, tetap saja
Walaupun kita 50 tahun tetap saya baru 50 tahun. Orang-orang banyak nih. Lihatlah orang-orang tua itu masih banyak yang ya nantilah. Yang penting kalau kita meninggal dapat husnul khotimah. Husnul khotimah. Angan-angan seperti itu ya, selalu di dalam hati kita. Wa haqqa 'alaihimul qaul, tetaplah pantaslah atas mereka keputusan Allah bersama umat-umat yang dulu, yang berlalu dengan kehancuran ya. Jadi kita jadi rusak karena setan, dan itu jadi kita itu sama dengan, katakanlah kalau kita mungkin jadi kelompok munafik yang dahsyat, maka kita mengelompok dengan Fir'aun misalnya begitu ya, mengelompok dengan kelompok Haman ya, berkelompok-kelompok juga dengan Qarun gitu ya. Artinya apa yang kita lakukan, artinya standarnya sama ya. Tidak berpisah kita dengan orang-orang seperti itu ya. Minal jinni wan nas wal ins, minal jinni wal insi, baik dari golongan jin ataupun manusia. Innahum kanu khasirun, sesungguhnya mereka itulah yang rugi. Jadi, kita ulangi lagi, dalam kehidupan kita ini selalu ada teman ya, dijadikan Allah tuh teman kita, menggoda kita, kurona ya, sehingga terhadap masalah dunia ke depan ya, apabila sudah dipengaruhi maka dianggapnya indah ya. Kita punya mobil baru, hidup kita mewah gitu, tapi nggak sholat ya, meninggalkan sholat itu dengan mudah, dan dirasakan oleh setan itu nggak apa-apa ya. Itu yang ke depan. Terhadap masa depan kita dalam arti ke belakang ya, itu diangan-angan, buat angan-angan. Mari kita lanjutkan lagi. Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir. Sebetulnya maksudnya orang kafir di sini orang yang sudah ditemani setan ya, bukan merasa oh itu orang kafir, kita orang Islam tidak masuk. Bukan, maksudnya orang-orang yang sudah ditemani setan. Macam-macam orang yang ditemani setan ya, mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi jalan kita. Kita mau beribadah ya, mau mendengarkan taklim, digoda olehnya itu sehingga tidak terlaksana ya. La tasma'u, janganlah denger, enggak usah dengarlah ya, orang memberikan penjelasan mengenai Quran, enggak usah dengarlah. Kita pergi aja pagi ya. Lihadzal Quran, pada Quran, bacaan Quran ini buat kegaduhan, wal khawfi, kegaduhan di dalam hati kita. Hati kita dibuat gaduh ya. Gaduh artinya enggak tenang ya. Dia buat gaduh hati kita, macam-macam saja ya. La'allakum taghlibun, agar semua
kamu dapat dikalahkan, dapat mengalahkan mereka. Jadi begitu dahsyatnya ya, setan itu bisa mengalahkan kita apabila kita off dengan Al-Quran, lepas dengan Al-Quran, ya. Itu karena banyak petunjuk-petunjuk, misalnya segala sesuatu misalnya yang dinilai pertama kali adalah sholat. Apabila sholatnya sudah diterima, maka semua beres. Yang dimaksud di situ adalah sholat khusyuk. Orang yang sholat khusyuk, ya. Apa yang saya pahami sekarang ya, yang sekian lama berkutat dengan Al-Quran, yang dimaksud sholat khusyuk adalah sholat khusyuk, hati kita konsentrasi di dalam sholat, bacaan-bacaan berkenaan dengan Al-Quran masuk di dalam sholat tersebut, dan setelah sholat bacaan-bacaan Al-Quran itu, petunjuk-petunjuk Al-Quran itu kita laksanakan di luar sholat. Waktu sholat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masuk itu seluruh alhamdulillah di dalam Al-Quran itu masuk di dalam itu, ya. Walaupun mungkin sedikit-sedikit, ya. Sehingga masuknya pengertian alhamdulillah di dalam sholat itu menunjukkan ketinggian kita, pemahaman kita, dalam arti mengerti kita apa yang diucapkan di dalam alhamdulillah itu seperti diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Semakin kita paham pengertian alhamdulillah itu, semakin besar jawaban Tuhan itu nilainya kepada kita. Telah dipuji akan daku oleh hambaku, ya kan? Ada orang memuji tapi ya lip service saja, ya kan? Orang memuji kita, oh bagus, Bapak itu bagus. Apa yang bagusnya? Ya pokoknya bagus lah. Tapi kalau orang yang mengerti, oh Bapak itu bagus. Apa yang bagusnya? Cara dia memimpin, cara dia berkata, cara dia berorganisasi, cara dia berhubungan dengan kita. Itu orang ngerti. Jadi alhamdulillah itu dari 33 substansi dalam Al-Quran itu luar biasa, ya. Tidak mungkin kita bisa mengisinya, tapi sedikit mudah-mudahan. Sehingga pujian kita itu bermutu. Hamidani abdu. Kemudian kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih Penyayang. Banyak ya, ayat-ayat Quran menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya. Begitu itu dijawab Tuhan, telah dipuja akan aku. Lebih tinggi, telah dipuji akan aku, telah dipuja akan aku. Kemudian kita Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin itu Allah akan menguasai hari akhirat. Kita paham ayat-ayat Al-Quran, ya, yang berkenaan dengan kiamat. Masuk ke dalam hati kita. Allah mengatakan telah disanjung akan aku oleh hambaku. Nah, maksudnya begitu, ya. Supaya insya Allah mudah-mudahan sedikit demi sedikit sepanjang umur kita itu bertahap. Ya, sehingga kita konsentrasi khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu menghadirkan Allah itu. Dia menghadirkan Allah. Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami minta pertolongan. Itu setan pertama.
Kemudian setan kedua ayat 36, dan jika setan mengganggumu dengan godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sama persis dengan dalam surah Al-A'raf ya. Wa imma yanzaghannah minasyaitonir nazghun fasta'iz billah innahu huwas samiul alim. Nah, nanti kita kaji lebih dalam mengenai ayat-ayat yang di dalamnya. Saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.